semuanya. Ya, selamat siang semuanya. Oke, jadi untuk perkuliahan hari ini kita akan melaksanakan sesi debat yang akan membahas materi yang baru saja disampaikan oleh kelompok 6 mengenai perusahaan nasional dan institusional dalam bisnis internasional. Jadi untuk sesi debat ini akan dibagikan menjadi 2 kelompok. Sebelum aku membacakan mosi debat pada hari ini, aku ingin menjelaskan lagi mengenai teknis debatnya. Jadi setiap kelompok itu diberikan waktu 2 menit untuk menyampaikan pendapatnya mengenai mosi yang sudah diberikan. Jadi nanti akan terbagi menjadi 5 sesi per kelompok, yang mana berarti ada 10 kali bersahutan gitu. Nah, jadi mungkin ada juga nanti itu sesi diberikan waktu interupsi selama 1 menit untuk setiap kelompok, dan untuk setiap kelompok diberi batasan untuk 3 kali melakukan penolakan interupsi. Nah, mungkin selanjutnya aku akan bacakan dulu mosinya. Untuk mosi yang pertama itu untuk kelompok yang sebelah kanan, itu pemerintah mendorong menciptakan asosiasi dan komunitas untuk persiapan ekspor produk dalam negeri sehingga mampu bersaing dalam banyak pasar di luar negeri, untuk lebih memperkuat jaringan di pasar dan melunakkan regulasi di pasar tujuan ekspor melalui asosiasi dan dukungan pemerintah dari berbagai negara yang tergabung dalam asosiasi. Untuk mosi kelompok 2 di bagian sini, itu pemerintah menginginkan banyaknya masuk investasi asing untuk mendapatkan transfer knowledge dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia untuk bisa menciptakan produk yang lebih berkualitas hingga lebih siap untuk melakukan ekspor produk ke depan. Ini aku kasih waktu 5 menit untuk setiap kelompok untuk menelaah mosinya, dimulai dari sekarang. A few moments later. Oke, waktunya sudah habis, jadi langsung aja kita mulai sesi debatnya. Untuk kelompok yang akan menyampaikan pendapat pertama itu kelompok dari sisi sebelah sini. Aku berikan kepada kelompok sini waktu untuk berbicara. Waktu dimulai saat kalian berbicara. Oke, aku izin masuk terkait mosi kami tadi. Intinya kami lebih tertarik untuk banyak investasi asing yang masuk ke Indonesia karena untuk peningkatan kemampuan SDM dan juga untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi. Jadi dari kami pendapat kalau itu tuh sangat strategi yang sangat bagus. Kenapa? Karena hal itu karena banyak dari negara-negara lain yang masuk, maka itu juga memperbanyak acuan dan juga ibaratnya pedoman kita kayak gitu, nah untuk bisa transfer teknologi dan juga pengetahuan dari negara-negara dari luar. Terus itu juga untuk peningkatan kualitas SDM, yang mana perusahaan asing itu seringkali menuntut kualitas SDM yang lebih tinggi, yang mana untuk memenuhi tuntutan tersebut perusahaan lokal juga akan terdorong untuk meningkatkan kualitas pelatihan dan pengembangan SDM-nya. Lalu terkait dari akses ke pasar global, karena perusahaan asing juga telah banyak berinvestasi di Indonesia, maka hal tersebut juga dapat membuka akses kita untuk ke jaringan distribusi global mereka, sehingga produk-produk dalam negeri itu dapat menembus pasar internasional dengan lebih mudah. Lalu untuk penciptaan lapangan kerja juga, dari investasi asing itu juga dapat menciptakan lapangan kerja yang baru, yang mana itu juga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan juga meningkatkan pendapatan dari masyarakat kita sendiri. Berhubungan juga dengan dari penciptaan lapangan kerja tadi, yang mana juga bisa meningkatkan pendapatan negara, yang mana investasi asing itu dapat meningkatkan pendapatan negara melalui juga pajak perusahaan dan bea yang masuk. Mungkin cukup dari aku. Tambahan dari aku yaitu bisa meningkatkan kemudahan berbisnis, di mana hal tersebut bisa menarik lebih banyak investor. Pemerintah telah melakukan reformasi perizinan dan mempercepat proses perizinan.
Oke, terima kasih untuk kelompok dengan mosi 2. Mungkin selanjutnya aku silakan kepada kelompok dengan mosi pertama. Saya ngomong. Nah, waktu akan dimulai saat mulai berbicara. Baik, terkait dengan investasi asing tadi itu kan tuh tentang transfer pengetahuan dan knowledge ya, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar bisa ciptakan sumber daya yang lebih berkualitas, dan tentunya juga membuat produk yang lebih berkualitas juga agar bisa bersaing dengan negara lain. Jadi itu tuh mungkin dari itu bisa memunculkan beberapa pertanyaan, misalnya tentang ketergantungan. Misalnya apakah investasi knowledge asing ini akan membuat Indonesia semakin bergantung pada teknologi asing dan pengetahuan asing. Itu tuh sehingga bisa sulit untuk mandiri dan mengembangkan inovasi sendiri di masa depan. Nah, kemudian ada kemungkinan juga risiko dari perusahaan asing atau investor asing tersebut bisa menimbulkan eksploitasi kepada kita. Jadi apakah perusahaan asing akan lebih mengeksploitasi sumber daya manusia Indonesia daripada benar-benar mentransfer pengetahuan? Kan bisa jadinya tuh licik gitu, nah ketimbang memberikan pengetahuan kita lebih mengambil sumber daya kita daripada memberikan pengetahuan. Jadi bagaimana memastikan bahwa transfer pengetahuan itu tuh terjadi secara efektif dan berkelanjutan. Kemudian terkait dengan pengembangan SDM lokalnya, apakah investasi asing ini akan menghambat pengembangan SDM lokal, atau bagaimana memastikan bahwa investasi asing ini juga memberikan peluang bagi para profesional dari negara kita untuk mengembangkan diri dan berkarir. Mungkin itu saja. Masih ada waktu 20 detik. Ya, aku mengaitkan sama yang topik pembahasan mosi kami itu kan kayak peningkatan ekspor nasional loh, agar kita tuh kayak masih bisa bersaing tuh ke luar negeri atau ke lainnya. Jadi ini aku dapatkan informasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, di mana mereka itu. Oke, terima kasih kelompok 1 atas penyampaiannya. Mungkin aku silakan lagi penyampaiannya kepada kelompok 2. Kelompok 2 persilakan yang berbicara. Baik, jadi aku izin menanggapi terkait tadi pembahasan sebelumnya, di mana ada menyebutkan apakah mungkin itu menimbulkan ketergantungan pada teknologi asing gitu. Seperti yang kita tahu gitu, investasi asing kalau teknologi, rata-rata teknologi luar itu lebih canggih daripada kita, dan otomatis itu juga menguntungkan bagi kita gitu. Nah, bagaimana sih investasi ini bisa menghindari ketergantungan itu? Makanya di situ dijelaskan bahwa transfer teknologi ini harus efektif, di mana pemerintah harus memastikan bahwa investasi yang asing ini datang dengan persyaratan yang jelas dan benar-benar bermanfaat bagi negara itu sendiri. Lalu juga untuk menghindari ketergantungan, perusahaan lokal itu perlu mengembangkan kapasitas mereka sendiri untuk memahami, mengadaptasi, dan mengembangkan teknologi yang diperoleh. Dan dengan itu, investasi itu lebih banyak dalam riset dan pengembangan, serta mendorong inovasi perusahaan lokal untuk dapat lebih mandiri. Jadi intinya untuk kita bisa dapat inovasi dari teknologi yang sudah ada tadi. Mungkin seperti itu dari aku. Oke, mungkin aku izin tambahkan tadi terkait SDM lo, kan tadi sudah disebutkan juga kalau kami inti dari mosi kami itu atau inti dari kenapa mendukung kayak gitu namanya investasi asing itu karena peningkatan kemampuan SDM tadi. Karena kalau misalnya kita sudah bisa meningkatkan kualitas SDM kita akan bakalan bisa kayak gitu buat dieksploitasi oleh
negara asing tadi. Oke, terima kasih atas laporannya kelompok 2 nih. Aku silakan kepada kelompok 1 untuk menanggapi. Iya, jadi berkaitan sama yang tadi itu kami tuh kayak membahas atau memperkuat emosi kami itu mengenai ekspor, di mana dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia itu mengatakan bahwa upaya peningkatan ekspor nasional terus dilakukan oleh pemerintah. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah itu menjalankan berbagai strategi, yaitu menjaga pasar dan produk utamanya, memfokuskan kepada pelaku UKM atau IKM yang berorientasi ekspor, di mana juga melakukan penetrasi ke negara non-tradisional market, utilisasi perjanjian dagang baik PTA, FTA, dan CEPA, dan implementasi reformasi regulasi, di mana itu sudah terkait pada Undang-Undang Cipta Kerja terkait penyederhanaan serta kepastian dalam proses perizinan persetujuan ekspor atau impor. Undang-Undang Cipta Kerja itu selain memberikan insentif kepabeanan bagi UMK berorientasi ekspor, juga memberikan kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri dan fasilitasi ekspor. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomiannya dalam acara konferensi 500K eksportir baru bertajuk Memacu Ekspor UKM. Nah, di mana pada kesempatan itu kementerian tersebut menyampaikan bahwa tahun 2020 neraca perdagangan Indonesia itu mengalami surplus tinggi sejak 2012, yaitu sebesar 21,74 miliar dolar. Di mana hal ini tuh juga tetap berlanjut pada Januari hingga Maret 2021, sehingga neraca dagang Indonesia itu mengalami surplus 5,52 miliar dolar. Jadi secara khusus soal kinerja ekspor ini tuh merupakan kegiatan yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Maka dari itu kayak ini beberapa upaya peningkatan ekspor nasional yang dilakukan oleh pemerintah agar bisa membantu Indonesia untuk tetap melakukan ekspor dan bersaing di luar negeri. Ya, sekian dari aku. Oke, terima kasih kelompok 1. Mungkin aku silakan kepada kelompok 2 untuk menanggapi. Jadi untuk investasi asing itu juga berdampak positif pada ekosistem bisnis lokal. Nah, dari Dani Rodrik, seorang ekonom terkenal dalam bidang pembangunan ekonomi, itu berpendapat bahwa masuknya investasi asing itu juga dapat membawa efek positif bagi ekosistem bisnis lokal. Nah, kehadiran perusahaan multinasional itu mendorong terbentuknya rantai pasok lokal yang lebih kuat. Ini meningkatkan peluang bagi perusahaan domestik untuk terlibat dalam produk global. Nah, hal ini tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi domestik, tetapi juga kualitas produk. Lalu ditambahkan oleh Ha Jong-shang, negara-negara berkembang itu dapat mengambil keuntungan besar dari investasi asing jika mereka mampu mengintegrasikan praktik dan standar industri global ke dalam bisnis lokal. Hal ini akan memicu terjadinya peningkatan kualitas produk yang bukan hanya siap untuk pasar ekspor, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan di dalam negeri. Cukup. Oke. Mungkin nih aku silakan kepada kelompok 1 untuk menanggapi. Dimulai saat kamu berbicara. Ya, aku ingin menanggapi. Aku dari tadi meng-highlight beberapa menyangkut peningkatan SDM melalui investasi. Nah, pertanyaan aku, kayak apa investasi itu caranya bisa meningkatkan SDM kalau ada media atau tempat buat para pelaku itu tuh untuk meningkatkan SDM-nya. Nah, maka dari itu kami tuh lebih setuju tuh untuk pemerintah tuh dulu menciptakan asosiasi atau semacam komunitas untuk persiapan ekspor produk, biar tadi SDM-nya tuh fokusnya tuh untuk di pelatihan dan edukasi. Nah, kalau ujuk-ujuk langsung investasi, menurutku itu kurang efektif. Sedangkan kita juga tahu gitu, nah kualitas SDM semua pelaku usaha itu sudah benar-benar bagus atau belum. Kenapa ujuk-ujuk langsung investasi? Kenapa kada kita buat dulu komunitas atau asosiasinya? Karena lo
dengan adanya komunitas atau asosiasi itu buahnya itu bakalan berlatih dan diberikan pengetahuan dulu mengenai bagaimana caranya bersaing di pasar internasional. Karena kalau menurut laporan dari Kementerian Perdagangan tahun 2022 tuh 70% produk ekspor Indonesia tuh gagal memenuhi standar internasional karena tidak memahami aturan yang berlaku. Nah, di situ terlihat kalau sedasar aturannya gitu, buhannya tuh belum paham benar-benar kayak apa hendak memasuki pasar baru. Kalau misalnya dari internal kita aja belum benar-benar dipersiapkan, kada bisa ujuk-ujuk untuk melakukan menarik investasi atau investor asing, karena di dalam kita aja itu masih out-outan. Nah, di sini perlunya asosiasi, karena dengan adanya asosiasi itu dapat membantu pelaku usaha itu untuk mengidentifikasi dulu nih kelemahan produk mereka dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Jadi diperbaiki dulu, adanya evaluasi dulu, baru kita itu berusaha menarik investor asing. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapan dari kelompok 1. Mungkin aku berikan lagi kepada perwakilan kelompok 2 untuk menanggapi. Tadi kan banyak tuh manfaat yang dipaparkan seperti meningkatkan SDM itu. Contohnya seperti di kita sendiri ada naturalisasi timnas deh. Itu kan permainan skill Indonesia itu kan meningkat tuh karena pemain dari naturalisasi itu kan dari luar negeri. Jadi untuk kenapa SDM meningkat itu pemain lokal kita bisa meniru pemain dari luar tersebut, entah itu skill, strategi atau yang lainnya, yang mana pemain dari naturalisasi yang telah berarti di luar negeri itu kan pasti tingkatannya beda loh, kualitasnya pasti beda juga. Maka dari itu skill dari timnas sekarang ini jadi meningkat ya, salah satunya itu contohnya. Karena itu saja yang bisa saya sampaikan. Lain. Nama saya Johan. Kita juga bisa mendatangkan ahli dari luar negeri untuk pelajari kita dengan kayak kita kayak organisasi itu mendatangkan sebuah ahli dari luar negeri dan dapat mengajarkan sehingga masyarakat lokal itu dapat menyerap ilmu dari para ahli tersebut. Oke, mungkin aku serahkan lagi kepada kelompok 1 untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, tadi ada membahas tentang timnas yang pelatih Korea masuk ke Indonesia membuat timnas Indonesia itu lebih bagus performanya. Apakah dengan pelatih luar itu masuk, dengan mengandalkan pelatih luar masuk itu selalu bisa membuat kita lebih mandiri gitu? Nah, karena bisa jadi pelatih luar masuk itu ada kepentingannya sendiri, ada kepentingan investasinya sendiri, mungkin gaji untuk di dalam Indonesia lebih besar, yang dimana itu akan merugikan negara kita sendiri untuk mengeluarkan biaya yang banyak untuk investasi asing tersebut. Ya, bagaimana jika kita itu bisa menciptakan atau melatih sendiri bagaimana cara, misalkan tadi timnas itu membuat asosiasi sendiri untuk memperkuat atau memperbagus sendiri itu dalam negeri, tidak usah menyewa atau merekrut investor asing lah, bisa dibilang gitu.
Mungkin begitu saja dari saya. Ada informasi. Jadi lo tadi kan disampaikan juga tuh terkait katanya bisa mendatangkan ahli dengan organisasi. Ya organisasinya berarti lewat asosiasi dong. Kayak kita pikirkan ini nih investor asing yang punya perusahaan di Indonesia, dia mau buat organisasi untuk mengembangkan khusus SDM di Indonesia. Kayaknya itu agak kurang mungkin terjadi loh. Terus pernah juga disampaikan oleh dosen, ya memang investor asing itu meningkatkan SDM kita, tapi karena teknologi mereka tinggi, SDM kita tidak mampu, yang ujung-ujungnya malah mereka membawa SDM dari negara mereka sendiri ke negara kita, dan akhirnya SDM kita yang kalah bersaing dengan SDM mereka. Oke, terima kasih atas tanggapan di kelompok 1. Kelompok 1. Ini aku serahkan lagi kepada kelompok 2 untuk berikan tanggapan terakhirnya. Terakhir lah. Aku izin menanggapi yang tadi itu kan meningkatkan kualitas SDM di dalam negeri tanpa bantuan luar negeri itu emang upaya yang menantang dan sangat memungkinkan kan dilakukan. Nah, dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat serta strategi yang tepat, Indonesia dapat membangun SDM yang berkualitas dan mampu bersaing di tingkat global. Nah, tentunya kayak melakukan pendanaan yang membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk membiayai semua program peningkatan SDM. Nah, solusinya itu bisa meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, lalu mencari sumber pendanaan alternatif dan melibatkan sektor swasta. Lalu kita bisa meningkatkan kualitas guru di dalam negeri yang masih beragam. Jadi tantangan solusinya itu kayak memberikan insentif yang menarik dan mengembangkan program pengembangan profesi guru secara berkelanjutan. Lalu kita bisa melakukan relevansi pendidikan. Nah, kurikulum pendidikan seringkali dianggap kurang relevan di dalam negeri dengan kebutuhan dunia kerja. Jadi solusinya itu bisa melibatkan dunia usaha dalam penyusunan kurikulum serta memperbanyak program link and match antara pendidikan dan industri. Lalu kita bisa meningkatkan pembelajaran sebanyak-banyaknya nih, kayak mendorong masyarakat untuk terus belajar dan mengembangkan diri melalui berbagai program pelatihan dan kursus tanpa mendatangkan orang dari luar negeri tersebut. Bisa juga kita meningkatkan riset dan pengembangan kayak mendukung penelitian, kemitraan industri. Dan berarti lo izin interupsi, sebenarnya kan saya tidak langsung mendukung mosi kami gitu. Nah, tadi ada statement kalau bisa gitu nah, tidak mendatangkan dari pelatih atau ya trainer dari luar gitu. Nah itu balik lagi gitu. Nah berarti kan harus dikuatkan dari dalamnya dulu dengan pelatihan internal yang mana itu tuh lagi-lagi lah pasti dilakukan asosiasi. Mungkin itu aja dari aku. Masih. Aku mungkin menanggapi kenapa sih kami tidak pro terhadap asosiasi tadi, karena menurut kami tidak semua sektor industri gitu akan mendapatkan manfaat yang sama dari asosiasi itu, karena asosiasi itu seringkali lebih menguntungkan perusahaan besar daripada perusahaan yang lebih kecil. Lalu juga yang perusahaan kecil ini bisa merasa terpinggirkan karena kurangnya sumber daya untuk berpartisipasi dari asosiasi tersebut. Lalu juga ada kemungkinan risiko konflik kepentingan di mana dalam asosiasi yang terdiri dari banyaknya anggota gitu dengan kepentingan yang berbeda-beda seringkali. Aku silakan kepada kelompok 1 untuk memberikan tanggapannya ini terakhir juga. Jadi izin menanggapi dari pernyataan dari Hatifah tadi, dia menyangkut bahwa asosiasi itu menguntungkan perusahaan yang dana raja aja, tapi perusahaan kecil itu terpinggirkan. Nah, jadi sebenarnya perusahaan besar itu kenapa lebih diuntungkan dari asosiasi itu? Karena yang paling berdampak ke ekspor itu pasti perusahaan besar, yang paling banyak itu perusahaan besar. Perusahaan kecil itu jarang kita melakukan kegiatan impor atau ekspornya. Jadi perusahaan besar itu yang paling berdampak pada asosiasi atau
kerjasama antar negara dan memulai kelompok atau organisasi. Bisa pulang. Izin menanggapi juga, jadi dari investasi asing tadi sebenarnya itu malah tersaingi juga perusahaan besar di Indonesia maupun kecil. Tidak hanya perusahaan besarnya, tapi perusahaan kecil juga masih tersaingi dari investasi asing yang masuk ke Indonesia. Dikarenakan pastikan perusahaan asing itu mengambil alih pasar dari perusahaan besar yang sebenarnya sudah lama berdiri di Indonesia dan memiliki pasarnya tersendiri. Mungkin itu yang dapat aku sampaikan dari pernyataan dari Latifah tadi. Mungkin ada yang bisa di introduksi. Oke, tadi ada menyebutkan bahwa yang paling sering mendapat manfaat dari ekspor itu adalah perusahaan besar. Sedangkan menurutku perusahaan kecil juga perlu gitu untuk ekspor tadi. Lalu juga menurutku asosiasi ini cukup rumit gitu loh, karena harus ada birokrasi juga yang perlu diselesaikan gitu loh. Karena kalau misalkan dari birokrasinya aja lambat, gimana mau cepat gitu loh asosiasi itu terbentuk. Mungkin seperti itu. Karena pembentukan asosiasi dan komunitas itu seringkali menambah lapisan ataupun birokrasi yang justru memperlambat dari pembentukan asosiasi tersebut. Oke, itu. Terima kasih. Oke, untuk kelompok 1 tadi masih ada sisa waktu 40 menit untuk berikan tanggapan produktif, Pak. Ya, jadi kalau membahas ekspor ya, itu tuh perusahaan besar aja. Memang benar loh, memang dampaknya pun kayak usaha kecil ada, tapi kadang kalau usaha kecil itu susah loh mereka melakukan ekspor. Nah, justru itu tujuan adanya asosiasi. Asosiasi ini kan dibuatnya oleh pemerintah untuk dilakukan dengan sesederhana mungkin supaya ada akses ke UMKM ataupun perusahaan-perusahaan kecil yang mana nanti lewat asosiasi ekspornya itu disalurkan. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan semua. Mungkin itu sesi debat kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Jadi nanti videonya bakal diupload di YouTube kayak minggu semalam dan bakal dinilai langsung sama banyak. Mungkin aku cukupkan sesi debat kita pada hari ini. Aku ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah.